Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja, seperti biasa sebelum pertandingan Manchester United ada konferensi pers dari Erik ten Hag. Kali ini tentu saja terkait dengan pertandingan Europa League di Old Trafford. Manchester United akan menjamu Real Sociedad hari Kamis malam jam 9 waktu Eropa, waktu Belanda, berarti sekitar jam 2 dini hari waktu Indonesia hari Jumat ya. Oleh karena itu yang tidur dulu bisa bangun, lalu sebelum nonton sholat tahajud dulu, lebih mantap. Oke, langsung aja. Pertama ini tentang kabar tim. Erik ten Hag mengatakan iya, Martial masih absen, dia punya perkembangan tapi dia masih belum siap untuk bermain. Jadi Anthony Martial masih belum tersedia. Lalu Erik ten Hag juga memiliki komentar tentang komentarnya Erik Bayi yang gue sudah bikin di video gue sebelumnya ya, tentang ya terlalu banyak pemain Inggris yang diberi kesempatan, tidak berimbang dengan pemain yang non Inggris dan lain-lain. Erik ten Hag mengatakan saya tidak bisa mengatakan sesuatu tentang hal tersebut. Saya tidak bertanggung jawab musim lalu, dan juga ini bukan saya yang memutuskan tentang ya berapa banyak negara, pemain dari negara mana, berapa banyak pemainnya yang dimainkan. Jadi Erik ten Hag kurang lebih tidak memberikan komentar secara spesifik. Disinggung juga atau ditanyakan tentang pendapatnya. Anginnya agak kenceng nih ya. Mudah-mudahan sekali lagi Dead Cat-nya bisa bekerja dengan bagus. Komentar tentang Thomas Tuchel yang dipecat oleh Chelsea. Erik ten Hag mengatakan I feel sorry ya, artinya saya juga turut prihatin, tapi saya tidak bisa mengatakan banyak. Ini tentang Chelsea, bukan Manchester United. Tentu saja ini cukup mengejutkan karena Erik ten Hag juga menambahkan karena ini terjadi di awal musim. Lalu Diogo Dalot yang juga mendampingi Erik ten Hag ini memiliki komentar tentang Anthony. Saya pikir Anda bisa melihat secara langsung impact-nya dia di tim kita. Ini akan ada waktu ya, kita membutuhkan waktu tentu saja untuk beradaptasi antara sesama pemain. Artinya bukan cuma tim dengan Anthony, tapi juga Anthony dengan tim. Tapi saya pikir dia akan bisa beradaptasi dengan sangat cepat. Dia adalah personal yang bagus ya, artinya ya pemain yang bagus. Dia juga sangat terbuka untuk mendapatkan bantuan dan saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat. Semua pemain menyambut dia dan saya pikir dia akan sukses. Lalu Erik ten Hag juga memberikan, kali ini balik lagi ke Erik ten Hag, dia memiliki tanggapan tentang Scott McTominay. Dikatakan oleh Erik ten Hag, Anda bisa melihat kalau tim ini bermain dengan sangat baik. Kita punya lebih dari 11 pemain. Tim juga berkembang ya, artinya improving. Ini menjadi semakin lama semakin baik. Tapi tentu saja ada pemain yang tidak bisa berada di tim. Mereka bisa datang ke dalam tim di segala momen ya, di segala waktu. Tapi tentu saja mereka harus menjadi lebih baik dari pemain yang ada. Karena saya tahu kita ini butuh lebih dari 11 pemain dan kita saat ini memiliki bangku cadangan yang cukup baik. Kurang lebih Erik ten Hag ini ingin memberikan penekanan kalau tentu saja semua pemain ini berpeluang untuk bermain bagi Manchester United. Hanya saja pemain yang tidak berada di starting 11 ini harus berbuat sesuatu yang lebih untuk ya mengalahkan performa dari pemain yang ada di lapangan. Dan disinggung juga kalau Erik ten Hag ini cukup happy dengan situasi pemain cadangan saat ini di Manchester United. Erik ten Hag juga memberikan pendapat tentang performa dari Marcus Rashford. Dikatakan sekali lagi ini sangat sulit untuk membicarakan tentang sesuatu yang sudah lampau ya, artinya penampilan Marcus Rashford yang musim lalu tidak sebagus musim ini sejauh ini. Apa yang saya lihat saat ini adalah Marcus Rashford yang happy. Kita bekerja sangat keras di 2 bulan terakhir ya, di beberapa aspek dari Marcus Rashford. Dia sangat menikmatinya dan dia ingin mengimplementasikan segala sesuatu yang dipersiapkan itu tadi ya, itu di atas
lapangan. Dan dia datang setiap hari di lapangan latihan, dia sangat menikmatinya, dia selalu tersenyum, dan dia memiliki vibe yang sangat positif. Dan ketika Anda menaruh segala yang tadi itu disebutkan secara bersamaan ya, dan Anda senang, Anda akan memiliki kontribusi yang sangat baik bagi tim. Ya, gue sepakat, dan ini sudah gue singgung kan, kalau memang Marcus Rashford ini pemain yang bertalenta, secara teknis cukup baik. Musim lalu tentu saja merupakan musim yang berat, bukan hanya bagi Marcus Rashford tapi juga skuad Manchester United secara keseluruhan. Tapi gue pada saat itu gue tekankan, gue masih percaya Marcus Rashford kalau dia bisa fokus, dia bisa konsentrasi, dia bisa memperbaiki masalah mentalnya. Artinya dia lebih positif lagi mentalnya, lebih happy, dan ini yang terjadi yang dikatakan oleh Erik ten Hag, maka penampilannya akan jauh lebih baik. Dan ini yang diperlihatkan oleh Marcus Rashford paling tidak selama 4 pertandingan terakhir bersama Manchester United secara konsisten. Balik lagi ke Diogo Dalot, ini memberikan komentar tentang Aaron Wan-Bissaka. Dikatakan ketika Anda memiliki kompetisi yang bagus ya, saya suka menyebutnya dengan kompetisi yang sehat. Anda bisa melihat musim ini kita memiliki banyak pemain bagus di setiap posisi. Tentu saja ini membuat kita lebih baik lagi secara tim. Tapi tentu saja kita punya banyak hal untuk dipelajari secara bersama. Tapi kita memiliki skuad yang baik. Ya tentu saja ada persaingan, pastinya bukan hanya Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka, tapi juga Malaysia, Luke Shaw yang oke, saat ini mereka mungkin yang tampilannya cukup bagus. Tapi jangan lupa, pemain sepak bola salah satu faktor kunci adalah konsistensi. Dan ini menurut gue cukup menjadi tantangan bagi para pemain yang ada di Manchester United saat ini, terutama mereka yang menghuni starting 11. Artinya apa? Ketika mereka tidak bisa konsisten, ya posisi mereka akan terancam dengan pemain cadangan yang tentu saja ingin juga ya merasakan menjadi starting 11. Erik ten Hag memberikan tanggapan atau pendapat tentang Cristiano Ronaldo. Dia memulai pertandingan menghadapi Brentford, memang betul, tapi setelahnya tidak lagi. Tapi dia siap untuk memulai. Tentu saja dia bisa melakukan atau ya bermain dari awal ya. Ini mungkin ada sedikit clue apakah Cristiano Ronaldo akan main dari awal ketika menghadapi Real Sociedad, itu sangat mungkin. Dan di preview sudah ada 2 formasi kan itu ya, yang gua perkirakan dan gua harapkan. Di yang gua perkirakan itu gua menempatkan Cristiano Ronaldo akan dimainkan dari awal oleh Erik ten Hag. Kita nantikan saja. Lalu disinggung tentang kontrak Marcus Rashford. Erik ten Hag menjawab, tentu saja ya. Saya tidak berpikir dia akan keluar dari kontrak ya. Saya pikir Manchester United ini mengontrol situasinya. Artinya memang Erik ten Hag ini punya rencana atau planning kontrak jangka panjang bagi seorang Marcus Rashford. Berarti seperti yang gue katakan, Erik ten Hag pun juga menilai Marcus Rashford ini merupakan komponen penting ya di sistem yang ingin dibangun di Manchester United. Balik lagi ke Diogo Dalot yang memberikan komentar tentang mood atau keadaan dari skuad ya. Itu tentu saja sulit ketika Anda kalah di beberapa pertandingan. Moodnya tidak sama, tapi kita selalu datang ke sini setiap hari untuk memberikan 100% untuk bisa lebih baik di segala aspek. Dan kita ingin ya menjadi seperti itu, artinya lebih baik lagi. Tentu saja setelah Brentford kita punya 1 minggu penuh untuk mempersiapkan pertandingan yang kita tahu akan sulit. Ya tentu saja ya, setelah kekalahan beruntun lalu harus menghadapi Liverpool. Lalu kita memenangkannya. Dan sekarang ini sudah lampau, artinya kekalahan lalu kemenangan menghadapi Liverpool ini juga sudah terjadi, sudah lampau. Sekarang kita ingin fokus di hari esok dan kita ingin melakukan hal yang sama di setiap pertandingan. Artinya fokus ya kan, attitude yang bagus, karakter, ingin menang. Ini yang ingin diulangi oleh Diogo Dalot. Gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Diogo Dalot. Lalu Erik ten Hag juga memberikan komentar tentang kemungkinan rotasi di Europa League. Erik ten Hag mengatakan kita harus memenangkan setiap pertandingan. Kita ingin memenangkan setiap turnamen. Jadi kita harus menganggap semuanya ini dengan serius. Kita ini tidak hanya sebuah tim, tapi kita ini sebuah squad, Kita harus menang setiap pertandingan dan ini adalah mentalitas yang dibutuhkan oleh Manchester United. Dari situ apakah berarti kalau tidak ada rotasi? Menurut gua sih poinnya bukan di situ, tapi lebih ke bahwasannya
Erik ten Hag ingin meraih kemenangan. Siapapun yang dimainkan ketika menghadapi Real Sociedad ini yang dianggap siap, layak untuk bermain. Apakah nanti ada rotasi ataupun tidak, apakah pemain yang sama bermain ataupun tidak, Erik ten Hag ingin kemenangan dan ingin mentalitas kemenangan ini ada di Manchester United. Gua melihatnya seperti itu ya pernyataan dari Erik ten Hag. Lalu disinggung juga tentang Erik ten Hag yang ya keeping atau ingin supaya pemain itu selalu happy. Mungkin saya tidak bisa membuat mereka semua ini happy di setiap pertandingan. Tapi setiap pemain ya mendapatkan game time atau waktu bermain. Kalau mereka performnya bagus, itu sangat jelas. Seperti yang saya katakan, kita butuh setiap pemain, kita punya banyak pertandingan untuk di cover. Sorry kalau agak berisik ya, ini anak gue lagi main bola seperti biasa. Jadi kurang lebih Erik ten Hag juga menyadari tidak semua pemain ini happy. Dia tidak bisa membuat semua pemain ini happy di setiap pertandingan ya. Tapi dia ingin berlaku adil dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pemain dengan mengatakan tadi ya, semua pemain akan mendapatkan menit bermain. Tinggal bagaimana pemain ini berperforma. Kalau performanya baik sudah jelas akan dipertahankan, tapi ketika tidak ya tidak punya pilihan selain diganti karena Erik ten Hag mengatakan kita butuh semua pemain dan kita punya banyak pertandingan yang harus di cover. Jadi ya semua pemain harus siap untuk dimainkan dan ketika dimainkan mereka juga harus menunjukkan yang terbaik dan menurut gue ini sebenarnya dalam tanda kutip sangat normal ya. Tidak ada unsur lain ketika Erik ten Hag ini memutuskan siapa-siapa saja yang bermain hanya dari faktor teknis, faktor kebutuhan tim, faktor strategi, faktor sistem dan lain-lain yang ingin diimplementasikan di atas lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meraih kemenangan dan itu semua tadi dijelaskan dengan jelas oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang interview Erik ten Hag terkait pertandingan Manchester United menghadapi Real Sociedad Europa League. Sekali lagi karena pertandingannya waktu Indonesia akan berlangsung hari Jumat dini hari, jadi yang tidur dulu bangun bisa sholat tahajud dulu ya, karena tentunya lebih mantap. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.